batiknya jadi bagus, kita nggak tahu sih. Kalau menurut saya sih kayak bakat auranti lah gitu meren. Kalau misalnya mau dorsal polos, mau high fin, mungkin kan ada contoh dorsalnya yang rim putih gitu ya. Nah, yang buat jadi patokan saya kayak gitu aja. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan sharing-sharing ya teman-teman. Di depan saya ini ada Maru yang batiknya lumayan, tapi ini masih baby ya teman-teman. Jadi just info aja, saya sebelumnya itu belum pernah ngecap permaruan kayak gini ya. Cuma kebetulan saya ada satu kontak sama temen di Facebook ya, namanya Mas Vicky, tuh tau lah sama teman-teman yang sudah bergelut di dunia permaruan, yang mencari melihat maru-maru batik yang bagus gitu ya. Saya satu kontak sama dia, kebetulan saya terinspirasi gitu, ingin nyoba-nyoba lah, siapa tahu dengan kita nyoba kan kita mempunyai kepuasan tersendiri ya teman-teman. Nah tapi untuk progresnya itu saya terus terang untuk permaruan seperti ini kayak Yellow Centarum, terus Red Barito dan lainnya, itu saya belum pernah ngecap teman-teman. Saya belum pernah ngecap karena apa? Karena ya emang typical flaring, kalau menurut saya pribadi nih, typical flaringnya itu nggak kayak auranti gini. Contoh ya, kalau misalnya maru kan ibaratnya nanti dia ada, mungkin ada yang mangap, tapi kan rata-rata emang ngadunya kayak gini, kop gitu kan, kayak ada dia kayak mau gigit gitu kan. Nah kalau mau auranti kan fix mangap kayak gini gitu. Nah itu dulunya saya kurang suka teman-teman. Tapi melihat kesini gitu. Nah teman-teman di Facebook juga sekilas saya ada yang ngelihat marunya bagus, apalagi sampai sold di atas puluhan juta gitu, maksudnya di atas 30 juta. Apalagi bayar luar seneng maru batik kayak gini. Saya iseng-iseng nyoba nih. Di sini ada satu bahan baby. Emang baby nanti ada potensi hilang gitu, ada potensi luntur ya. Kalau saya tanya sama teman-teman gitu, ada potensi kayak gitu, soalnya masih bayi, terus istilahnya belum paten gitu ya. Tapi dengan kita belajar secara otodidak, dalam arti ya kita ngeriset sendiri, otomatis nanti kita bakal mencapai kepuasan tersendiri gitu. Sekarang kita tanya teman-teman kita yang udah berhasil, rahasia dapur itu di mana-mana nggak terlalu harus ngebuka banget gitu teman-teman. Maksudnya ya emang rahasia dapur kita gitu. Kalau misalnya kita buka ya sama aja kita ngancurin usaha kita sendiri gitu kan. Cuma kalau buat sharing-sharing, kita mungkin dari teman-teman lain juga ada sih, kayak model dari settingan, terus dari pakan, ini dan itunya pasti ada gitu. Nah terus terang saja di sini saya baru ngecap teman-teman. Ini ukurannya paling 13 cm, masih kecil banget. Cuma ada potensi batiknya itu yang lumayan ya, maksudnya udah kelihatan potensi gini. Kita pemikirannya kayak gini aja, kalau misalnya maru batik yang sekarang bagus, pasti kecilnya juga bagus pasti. Kalau menurut saya sih ya, mungkin orang-orang di sana banyak yang ngecap ukuran gede, misal 20 up, batiknya jadi bagus. Kita nggak tahu sih. Kalau menurut saya sih kayak bakat auranti lah gitu meren. Kalau misalnya mau dorsal polos, mau high fin, mungkin kan ada contoh dorsalnya yang rim putih gitu ya. Nah, yang buat jadi patokan saya kayak gitu aja. Kita cari bahan yang lumayan kelihatan menonjol gitu di ukuran baby, tapi yang jangan baby banget, misal 8 cm apa berapa gitu kan, jangan kayak gitu banget, mungkin di kisaran nyentuh 15 cm. Nah kita sebisa mungkin nyoba pertahankan gitu. Nah saya di sini juga nggak tahu progresnya kayak gimana, cuma ya dapat info sekilas aja dari temen kayak gini. Oke lah, saya coba praktekin ya. Jangan nanti di komen kayak gini gimana, orang saya juga belajar gitu. Nanti kalau saya ngasih saran, teman-teman malah bilangnya salah gitu, maksudnya nyalahin ke saya gitu. Ini mah sharing-sharing aja, barangkali nanti teman-teman ada yang maru batiknya sudah jadi, bisa di-sharing sekilas lah tentang settingan, terus pakan dan lainnya, yang mungkin boleh di-share. Kalau misalnya itu rahasia dapur teman-teman, silakan buat privasi aja, cukup tahu aja gitu ya.
Di sini ada bahan baby, saya juga tahu itu masih rawan luntur. Di sini nggak ada video unsur pamer dan lainnya, cuma saya mau sharing-sharing aja. Saya ada bahan kayak gitu aja. Mungkin teman-teman ada yang tahu info-infonya mengenai Maru Batik. Nah, just info aja yang kemarin di sini bocil. Di video kemarin sudah saya jelaskan. Si bocil itu udah tak jual ke Nguyen berapa VND gitu ya. Tinggal yang kecil, yang ini masih yang ini dulu. Kalau ini kita cap dulu lah, soalnya saya masih senang teman-teman. Yang ini kecil masih ada nih. Nanti cari lagi gampang. Kita main perlahan aja lah, main santai, soalnya saya juga rutinitas kerjanya masih sibuk gitu. Nah, di sini emang ini mentalnya kalau menurut saya sih bagus. Soalnya ini beli di daerah saya di Majenang. Saya dapat harga di atas 100, nggak nyampe 200 lah harga segituan. Saya cuma tertarik batiknya doang. Kemarin lihat posan di Facebook, saya nge-WA, saya nge-DM, ke rumahnya diambil. Settingan saya pakai 40-30 ya, masih yang kemarin soalnya masih kecil juga ininya, babynya gitu. Ya mungkin ya ada sih ini 12, 13, 14, jadi di bawah 15 lah kalau menurut saya, di atas 10, di bawah 15. Mentalnya bagus kalau menurut saya. Ya emang sih kemarin kan sebelum dia air ketapang dia mungkin kaget ya. Ini settingannya kayak gini, dia kaget, hitam di sini di pojok. Tapi dia dipancing pakai tongkatan gitu, tongkat ikan, pakai kaca kayak gini. Dia open warna lagi gitu, nggak ngehitam gitu. Nah kalau misalnya gesek pasir kayak gitu berarti gatal, ikan tidak nyaman. Padahal itu pakai ketapang loh. Oh gitu anjay. Apakah dia nggak nyaman di ketapang teman-teman? Untung nggak ada pasirnya. Tapi ya kalau oranti saya aman-aman aja sih. Apa ini pada pakai ketapang ya? Saya pakai ketapang tablet loh, barusan banget. Kita nanti lihat ke depannya aja deh, sininya bakal gimana. Saya kaget juga ya, tadi enggak soalnya. Begini ya, kalau misalnya teman-teman paham batik ya emang ini belum solid banget tuh. Tapi nggak mod malah tuh. Saya nggak ngerti apa itu cabung, apa itu bunga ya. Contoh-contoh bunga dan lainnya saya nggak pernah ngecap Maru. Tapi saya dan teman saya sempat bertanya-tanya tentang settingan dan lainnya. Terus saya juga pakai peletnya Om Vicky ya, King Predator mungkin yang ini, atau yang satu lagi namanya pelet apa itu lupa. Ada dapat stiker soalnya. Ini peletnya yang saya pakai, katanya sini bagus. Kita coba aja, maksudnya ini bukan endorse ya, bukan saya promosiin, cuma ya emang katanya pakai ini bagus, orang-orang banyak pakai yang ini. Terus saya juga kenal bayar dari luar, dari dari Vietnam sorry, ada yang pakai ini. Ya udah, mungkin dia kerja sama Vicky, saya pakai ini nyoba dulu. Kalau saya beli datang, mungkin pas pertama kasih saya kegedean, nggak masuk tuh, bukan nggak masuk, nggak ditelan. Terus saya kasih barengan sama ulat tongkong, dia mau nelen, teman-teman mau makan gitu. Kayak gini ya. Jadi jangan komen negatif. Saya nggak tahu asli permaruan. Nyoba aja dapat bahan kayak gini. Mungkin udah cukup lumayan, tinggal gimana caranya sih kita pertahanin batik gitu. Saya cuma mau modal treatment saya yang saya pikir masuk akal gitu aja lah. Nanti selebihnya saya tanya teman saya gitu. Nanti teman-teman jangan komen yang jelek ya. Saya juga pemula gitu, apalagi ini tentang Maru. Aduh, saya pusing teman-teman. Oke, nanti kita mungkin update lagi setelah beberapa hari gitu, biar dia perbedaannya kelihatan. Saya juga mumet, saya cuma pengen saya nyoba aja gitu. Ini saya sharing-sharing ke teman, barangkali teman-teman bisa ada yang ngebantu gitu. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa ngasih saran, mungkin yang udah pernah nyoba Maru batik. Saya cuma penasaran aja gitu.
Gimana sih orang-orang bisa kayak gitu, masa kita enggak gitu aja. Mungkin eksperimennya bisa pakai berapa ekor, cari yang murah gitu aja. Mungkin next hari kita update lagi. Kalau pudar ya saya bilang pudar. Kalau tetap kayak gini berarti gak ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ya ada sesuatu yang berhasil gitu aja. Oke, barangkali teman-teman ada infonya ya, ada infonya di tulis aja di kolom komentar, nanti saya simak semuanya. Ini memang masih bayi, masih rawan hilang, cuma dari potensi bahan kelihatan sendirilah gitu, nilai sendiri. Jadi ya nggak ada yang perlu dibahas, soalnya saya juga pakan masih bingung, jadwal pakan masih nggak tahu gitu ya. Settingan apa lagi? Saya update di sini aja lah, biar teman-teman nanti ada yang tahu bisa ngebantu saya gitu aja. Oke. Jangan tanyain yang ini lagi, yang CPD yang udah laku gitu aja. Ini pakai kita nyoba permaruan gitu, nanti jadi gede ya, jadi gede jelek ya kita masukin kolam. Kalau nggak jadi, kalau jadi ya mungkin nanti bisa berhasil ke kita teman-teman. Oke, jadi video sekarang cukup sekian dulu. Ingat, kalau misalnya ada yang tahu tinggal komen di bawah. Selebih dan kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.